Oke, baik kakak semuanya, sebelum saya mulai, saya beri penjelasan awal dulu bahwa pertemuan tatap maya yang kesekian kali ini kita merefleksikan aksi nyata, sebuah aksi nyata yang sudah kakak-kakak susun berupa video dan RPP pembelajaran yang berdurasi 30 menit. Nah, di sini nanti kita akan merefleksikan, masing-masing akan merefleksikan, menceritakan apakah di dalam pembuatan video tersebut itu menggunakan aset-aset kekuatan di sekolah, kemudian apakah ada kekuatan-kekuatan yang kita tonjolkan dan kemudian apa saja kelemahannya, kemudian peserta didik itu apakah dia terlibat semuanya atau ada beberapa anak berkelompok-kelompok yang membuat kelompok-kelompok tertentu. Nah, kemudian bahasa isyarat yang kita gunakan atau siu-nya seperti apa, kemudian sarana dan prasarana yang kita gunakan, kemudian apakah ada hal yang mendukung atau tidak. Nah, ini sepintas yang akan kita refleksikan hari ini. Oke, baiklah semuanya, izin sebentar saya berbagi layar terlebih dahulu. Bentar. Izin Kak ya, karena posisi saya sekarang lagi di sekolah. Jadi hari ini pelaksanaan UNBK sesi kedua. Ini nampaknya sama seperti Kak Hadi Usman dengan Kak Ma'ruf masih berjalan. Jadi nanti saya mohon jika saya tinggal sebentar nanti lanjut saja diskusi atau cerita baiknya. Bentar Kak, saya berbagi dulu. Bentar Kak, ini jaringan lagi loading nih Kak ya. Oke. Bentar. Lambat nih Kak. Bentar Kak, saya berbagi dulu. Ini lama ya. Nah, oke. Nah, ini dia. Presentasi. Kemudian Oke, Kak Radi di monitor Kak, di layar sudah muncul. Slide-nya saya kirim. Sudah. Kak. Sudah nampak Kak ya? Sudah nampak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak semuanya, pada sesi kali ini, sesi tatap maya ini, kita akan merefleksikan sebuah aksi nyata yang sudah kakak-kakak susun. Nah, di sini nanti akan ditampilkan refleksinya seperti apa, kemudian kita menggunakan refleksi apa. Nah, kebetulan di modul-modul sebelumnya kita sudah mengenal ada refleksi Gibbs dan ada refleksi yang digagasi oleh Borton. Nah, nanti kita menggunakan refleksi apa, nanti akan kita lihat di slide yang akan kita bahas. Oke kakak semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menyempatkan hadir. Walaupun ada beberapa teman kita yang belum hadir, mungkin dikarenakan jaringan yang tidak stabil. Oleh sebab itu, untuk kegiatan kali ini kita rileks santai saja. Kita hanya banyak berbagi cerita praktik baik saja. Oke, baik kakak semuanya. Slide yang kedua. Slide yang kedua ini adalah kita merefleksikan aksi nyata selama 2 jam pelajaran. Bentar kak, ada yang masuk. Submit dulu. Nah, di slide kedua ini kita akan merefleksikan aksi nyata yang akan kita refleksikan, yaitu sebuah aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat, video-video yang sudah kakak buat dan bahkan sudah kakak unggah di LMS.
dan nanti akan kita refleksikan. Nah, kemudian seperti biasa untuk kesepakatan bersama kita menyalakan kamera bagi yang bisa dinyalakan atau memang kondisi jaringan masih memungkinkan. Kemudian kita mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian menggunakan fitur chat, kemudian klik raise hand jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya. Jika terganggu jaringan atau terpental, dapat bergabung kembali dan mudah-mudahan bisa kembali memasuki ruangan virtual ini. Nah, ini adalah kesepakatan kelas kita hari ini. Baik kakak semuanya, kita lanjut. Kegiatan kita yang keempat atau slide yang keempat. Yang keempat ini adalah tujuan umum, maksudnya tujuan luas atau tujuan umum dari refleksi aksi nyata kita adalah untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan kompetensi diri, dan refleksi merupakan proses evaluasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, di sini nanti kita akan melaksanakan sebuah refleksi, itu pemahaman diri, capaian akhirnya ada pemahaman diri, pembelajaran, perubahan sikap, dan perencanaan tindakan sedap peningkatan atau empati. Nah, pemahaman diri di sini maksudnya adalah refleksi ini membantu kita individu guru untuk memahami diri kita lebih baik lagi, termasuk kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai yang dianut dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Dan kemudian ada juga di situ manfaatnya refleksi ini adalah untuk pembelajaran. Melalui refleksi ini kita seorang guru dapat mengidentifikasi pelajaran yang didapat, pengalaman yang baik, positif ataupun negatif, yang kita akan terapkan dan akan kita pertahankan untuk di masa yang akan datang atau di masa yang akan depan maksudnya. Kemudian ada perubahan sikap. Nah, melalui refleksi ini juga kita akan mendorong perubahan sikap dalam cara kita berpikir, kemudian berperilaku, sehingga kita menjadi seorang guru yang dapat mengembangkan sikap yang konstruktif atau membangun ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian ada lagi perencanaan tindakan. Nah, dalam refleksi juga mencakup rencana untuk tindakan selanjutnya, seperti menetapkan tujuan, apakah tujuan baru atau tujuan yang lama kita pakai, atau strategi untuk perbaikan. Nah, yang terakhir adalah peningkatan empati. Nah, di sini juga refleksi dapat meningkatkan kemampuan berempati kita dengan orang lain, sesama siswa, dan memahami perspektif dalam pengembangan orang lain. Nah, ini adalah capaian tujuan luas dan capaian akhir pada sesi kita ini. Oke, baik kakak semuanya, kita lanjut. Tujuan kita hari ini adalah setelah menyelesaikan modul refleksi, peserta diharapkan mampu mengaitkan modul 21 sampai 25 sesuai dengan tahapan what, so what, dan diakhiri dengan know what. Nah, di sini kita akan lihat nanti seperti apa, dan kita akan merefleksikan itu sesuai dengan know what, so what, dan what, so what, know what. Nah, ini akan kita refleksikan dengan aspek apakah instruksional, manajerial kelas, isu-isu kontekstual dalam pengajaran yang sudah kita laksanakan, dan kemudian apa saja isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pelajaran atau praktik video yang kita buat kemarin. Nah, ini tentang sesi kita kali ini. Nah, kemudian pada agenda berikutnya, yang pertama adalah refleksi sebuah aksi nyata, kemudian berbagi praktik baik aksi nyata yang sudah kakak-kakak semua lakukan. Nah, ini adalah agenda kita kali ini. Oke, sebaiknya kita akan lanjut lagi kepada slide yang ke-7. Sebentar Kak, saya beralih bentar. Ini kebetulan lambat ya.
Izin sebentar menunggu. Oke, slide geser slide berikutnya. Dari slide dari ini. Oke. Nah, ini agenda kita kakak semuanya. 5 menit tadi adalah pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Nah, nanti kita ini kakak semuanya banyak bercerita tentang refleksinya di 80 menit ini. Kita hari ini 90 menit, berkirakan sampai jam 3.00 5 menit selesai. Nah, kita nanti banyak bercerita di 85 menit dan penutup nanti 5 menit. Oke, baiklah semuanya, kita lanjut. Nah, mari kita berbagi refleksi sebuah aksi nyata. Nah, di sini akan kita lanjut lagi. Nah, di tahapan refleksi ini, kita menggunakan framework Borton, dan tahapan refleksinya adalah what, so what, dan now what. Nah, ini sudah kita pelajari bahwa Borton memiliki 3 tahapan, what, so what, dan now what. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, framework Borton menekankan bahwa apa, kemudian terus apa, sekarang apa. Nah, di sini dijelaskan kira-kira apa penjelasan dari masing-masing kotak pada gambar. Nah, kita akan kaitkan dengan proses pembuatan video yang sudah kita lakukan selama 30 menit. Apa kegiatan kita saat itu dan apa tujuan kita, setelah itu terus untuk apa, kemudian setelah kita mengetahui dan kita berikan pembelajaran, nah sekarang apa. Nah, ini instruksi dari framework Borton. Nah, kemudian kita lanjut. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Setelah kita implementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik pada satu kelas ampu atau yang kita ajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar yang berpusat kepada peserta didik dengan petunjuk sebagai berikut. Nah, ini dia kakak semuanya, ada petunjuk refleksinya. Nah, yang pertama, kita menggunakan 3 tahap, yaitu what, so what, dan now what, yang sudah dipelajari pada modul 1.1 untuk membantu kita semuanya dalam menjawab 3 tahapan refleksi. Nah, tahapan pertamanya adalah tentang what. Kita menggali informasi, menggambarkan tentang tindakan pengajaran yang telah dilakukan selama aksi nyata. Nah, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1. Nah, 2.1 sampai 2.5 itu kita telah membahas tentang aset based thinking, kekuatan, kelemahan, kemudian ada peserta didik yang terlibat, ada yang tidak terlibat, kemudian ada juga siswa itu yang memiliki disabilitas atau memiliki ciu isyarat yang bahasa bisa dipahami mereka maksudnya. Kemudian sarana dan prasarana kita di sekolah bagaimana, apakah mendukung atau tidak. Ini nanti terkait dengan video masing-masing kakak yang sudah diunggah di LMS. Nah, tahapan yang kedua, pertanyaan so what. Nah, ini yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan diambil dan tindakan pengajaran yang dilakukan dalam aksi nyata, dan kita kait dengan modul 21.5. Nah, jika memang sarana-sarana tidak mendukung, kemudian tindakan apa yang kita ambil. Dan jika ada siswa yang bersifat yang berkelompok atau dia membuat kelompok-kelompok tersendiri atau dia tidak mengasingkan teman yang lainnya, ini bagaimana kita mengambil tindakannya. Nah, nanti kita berbagi praktik baik di modul ini. Kemudian tahapan yang ketiga adalah now what. Nah, yang terkait dengan proses mengevaluasi, merencanakan perbaikan, perbaikan terhadap tindakan pembelajaran PJOK di masa yang akan datang. Nah, nanti bagaimana kita merencanakan sebuah perbaikan untuk tindakan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang akan datang. Nah, dari keseluruhan tahapan refleksi,
perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, ini sudah kita pelajari pada modul 21 sampai 2.5. Oke, baiklah semuanya. Di sini ada rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi nanti kakak-kakak silakan merefleksikan, bercerita. Jika tahapan refleksinya berada di posisi what, nah sini pertama itu peserta mendeskripsikan, peserta situasi keadaan proses mengajar bagaimana, kemudian tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu. Jika kakak semuanya menjelaskan 3 dari kriteria, maka penilaiannya adalah sangat baik. Dan kemudian kalau di so what, nah juga ada 1, 2, 3 menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran terkait aspek instruksional dan manajerial kelas, dan kemudian peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses pelajaran. Nah, kalau kakak semuanya bisa menjelaskan 3 kriteria ini, maka nilainya sangat baik. Begitu juga di now what. Nah, ada 3 kriteria, peserta mampu mengevaluasi, merencanakan, yang keduanya perbaikan terhadap tindakan pengajaran. Kemudian yang ketiganya adalah mengevaluasi, merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, jadi kalau kakak bisa menjelaskan 3 kriteria dari masing-masing rubrik dari penilaian ini, maka nilainya adalah sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, ini dia. Oke, baiklah semuanya. Ini kegiatan terakhir nanti setelah kita refleksi. Nah, sekarang kita masuk kepada kegiatan kita, yaitu merefleksikan sebuah aksi nyata yang sudah kakak-kakak susun. Silakan bagi yang ingin merefleksikan, bercerita tentang praktik atau bagaimana proses pembuatan video selama ini. Apakah kita melibatkan teman sejawat di sekolah kita, atau kita main tunggal saja? Silakan kakak yang mau berbagi cerita refleksi, silakan. Ini diharapkan semuanya ini kak ya, berbagi cerita praktik baik, karena di sini perintahnya adalah refleksi aksi nyata. Nah, saya berharap kakak semuanya telah membuat video dan mengunggahnya di LMS, karena video itulah yang kita refleksikan. Kalaupun seandainya videonya masih proses, belum berjalan atau masih rencana-rencana, kita juga bisa nanti menilai di mana kekurangan yang perlu diperbaiki, kemudian apa-apa saja yang perlu dilengkapkan, dan kemudian apa saja sarana-sarana yang kita perlukan. Nah, boleh juga nanti disampaikan seperti itu. Oke, baik kakak semuanya, dipersilakan yang ingin bercerita praktik baik sebuah video, merefleksikan sebuah video yang disusun kemarin, dipersilakan. Silakan raise hand saja kakak yang ingin bercerita praktik baiknya. Izin Kak. Oke, Kak Adi, silakan Kak. Iya. Kalau nggak ada, saya aja lah. Oke, lanjut Kak. Ya. Ya, saya ingin merefleksikan video kemarin. Ya. Jadi, kalau saya, waktu itu singkat Kak. 30 menit itu. Saya pun bingung. Modul ajarnya seperti apa sekarang ini? Jadi bingung saya kan. Iya. Buat PBL diskusinya tidak ada. Ya, betul. Praktek simulasikan sedikit langsung sampaikan ke anak-anak. Ya. Jadi kalau waktu 30 menit itu
sepertinya tidak tercover semua kegiatan kalau saya Kak. Betul, betul, betul. Evaluasi pun tidak ada. Iya, betul. Jadi mungkin itu refleksi Kak. Jadi Oke. buat ke depan waktunya tambah lah minimal 1 jam, 2 jam 2 JP lah Iya, 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 betul. kegiatan kita ini. Itu Kak Oke, refleksi Kak saya, Adi. Kak. Terima kasih. Oke. Sebelum ditutup Kak Adi, kemudian aset-aset di sekolah yang Kak Adi pakai saat itu ada Kak? Gimana Kak? Aset-aset di sekolah yang Kakak gunakan di saat ngambil video kemarin, apakah berbentuk peralatan bola atau kebetulan Kakak dulu gerakan lokomotor dan lokomotor ya? Iya, non lokomotor nggak ada, kita gunakan aset ya. Iya. Cuma Kemudian main. kalau permainan ya. Iya, iya, iya. Aset manusianya Kak, teman sejawat Ada. yang diajak ada. Itu dia. Berarti ada Kak Adi melibatkan aset manusianya gitu kan, membuat Ya, video. siswa tadi. Iya. Ya, peserta tadi. Iya, iya. Iya. Kemudian ini Kak Adi, kira-kira perlibatan siswa itu bagaimana Kak? Apakah siswa kita terlibat aktif dia atau gimana Kak Adi? Kalau iya, kalau kita pancing anak-anak itu aktif Kak. Iya, Kita betul, pancing betul. kan, apalagi gerakannya ini Pak, dia pula tunjukkan kita kan. Iya, iya, iya. Kita suruh ke depan pun insya Allah anak itu mau dia. Iya, iya, betul. Cuma yang saya alami kendala saya tidak tercover semua kegiatan itu aja Kak. Iya, oke. Jadi gini Kak Adi, ini kita di press dalam 30 menit dijadikan sebuah video. Saya yakin kawan-kawan keteteran semua, tapi saya yakin mungkin di pemenuhan tugas ini mungkin kewalahan, tapi kalau mengajar di realitanya, saya yakin kakak berjalan lancar semuanya, yakin saya. Artinya mulai dari hal yang 30 menit saja kita melompat-lompat sedikit mengingat waktu, kemudian di jam mengajar yang sesungguhnya kan waktunya luas nih, lebar nih. Nah, disitulah nanti kita evaluasi dan kemudian kita luapkan di situ semuanya. Oke, terima kasih Kak Adi. Kemudian Ya, Kak, satu Kak Adi, ya, Kak. kira-kira ada enggak kelemahan yang kakak hadapi saat melaksanakan atau membuat video itu Kak? Kalau kelemahannya pasti ada. Kelemahannya. Ya, enggak maksud Soalnya jangan kita, kita sendirian. Ya Kak. Jadi gitu. Oke. video itu frame-nya, bingkainya nggak sampai karena anak perempuan itu aku terkejut kan Iya. kok nggak ada anak perempuannya kan? Ya betul, saya tengok ini kok laki-laki semua nih saya tengok kan. Sampai-sampai Kak Adi ada menggunakan isyarat yang nggak keras bagian anak yang sudut kanan kan? Iya. Gitu. Iya, betul Kak. Ya. Oke. Baik, terima kasih Kak Adi. Nah, ini Kak Adi Usman sudah merefleksikan kegiatan video yang sudah dilakukan. Oke, baik. Dipersilakan kakak yang lainnya. Kita hari ini cuma berbagi cerita praktik baik saja, di mana kendalanya, kemudian kekuatan aset apa yang kita lakukan. Kita berbagi cerita saja. Nah, silakan kakak. Terima kasih Kak Adi. Lanjut kakak yang lain. Dipersilakan. Kak Armayanis, silakan Kak. Ketua, lanjut. Siap, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ketua. Yang pertama, saya mohon maaf kepada fasilitator dan rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini karena saya terlambat, karena saya kurang monitor dengan masuknya pelaksanaan kita hari ini. Saya kira jam 2 juga lagi, rupanya setengah 2 udah masuk rupanya. Itu yang pertama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan saya sengaja, tetapi saya tidak kontrol waktu. Siap. Kemudian terkait dengan pelaksanaan video yang saya buat kemarin, mungkin kalau seperti Kak Hadi itu wajar-wajar saja dia demikian, karena dia kan kelas rendah. Kalau kelas rendahnya memang agak payah sedikit. Iya. Jadi langkah saya sebelum misalnya saya minggu depan akan membuat video. Minggu ini saya udah tanyakan kepada siswa saya, kira-kira untuk pertemuan yang akan datang, kira-kira tentang apa pertemuan kita? Apakah kita main bola kaki, main bola kasti, bola voli, atau atletik? Jadi kan anak-anak ini kan suka nih main bola voli, kalau enggak bola voli kan bola kaki. Oke, mereka memilih pada saat itu memilih bola voli. Jadi kalau memang bola voli,
artinya minggu ini saya sudah mempersiapkan RPP-nya, mempersiapkan Oke. segala sesuatunya sampai-sampai karena ini adalah pembuatan video yang harus bagus menurut saya. Jadi sehingga saya minggu ini saya sudah mengkondisikan kepada anak-anak saya agar di saat pelaksanaan pembuatan video nanti supaya kita bisa tertib dan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Itu langkah yang pertama saya buat. Kemudian mulai dari minggu ini saya sudah mempersiapkan net bola volinya. Kemudian di saat minggu pelaksanaannya saya mulai masuk ke dalam. Sebelum kita masuk ke dalam, saya koordinasi dulu dengan rekan kerja saya agar bisa memfoto saat pelaksanaan saya membuat video. Mereka lah yang menentukan hidup dan matinya. Kalau seandainya nanti waktunya sudah habis, saya tunjuk ke bawah, mereka akan mematikan. Kemudian nanti setelah pelaksanaan teori yang saya laksanakan di dalam kelas, saya sudah koordinasi dengan teman sejawat. Setelah sekian menit nanti, pas pelaksanaan praktek, langsung spontan bawa video fotonya keluar, HP-nya keluar sambil memoto di luar. Anak-anak saya pun sudah demikian juga. Di saat nanti proses pembelajaran di dalam kelas sudah selesai, dengan sesegera mungkin anak-anak keluar dan bentuk barisan. Sebelum dia melaksanakan barisan, membentuk barisan, mereka sudah saya suruh pakai olahraga terlebih dahulu. Jadi setelah prosedur-prosedur di dalam kelas saya lakukan, memang sesuai kata Pak Adi tadi, kalau memang waktu memang sangat mepet, cuman kan kita ini disuruh mengefisienkan waktu. Sekarang waktu kita ada segini, bagaimana kira-kira Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas ini? Memang kalau memang waktu yang kita inginkan, memang itu selama 2 jam pelajaran. Tapi keinginan daripada sistem ini agar kita bisa memperhitungkan waktu yang sedikit ini. Ya benar, kalau memang terpepet betul-betul. Tapi kita berusahalah semaksimal mungkin, berusahalah kita sepas mungkin, walaupun tidak pas-pas kali. Jadi pada saat saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Kak. Ada yang minta sumbangan itu, makanya saya jawab. Saya kira tadi untuk salam di kelas ini saya jawab tadi. Allahu Akbar. Oke, lanjut Kak. Tapi Kak fasilitator kan suruh ngomong kan. Oke, lanjut Kak, kan lanjut. Agak kurang sehat, agak pilek saya dengarkan, jadi makanya biarlah ya, saya betul Kak. Cuaca di sini Allahu Akbar, panas hujan. Oke, lanjut Kak. Jadi setelah prosedur-prosedur di dalam kelas saya lakukan, main cepat-cepat saja. Kalau tidak salah di video saya itu pun ada itu, kalau tidak salah saya ya, ada diskusi. Kalau tidak salah. Kemudian evaluasinya juga ada saya buat seperti praktis saja. Artinya membuat evaluasi itu tidak seperti lembaran yang saya kasih. Dari materi yang saya sampaikan tadi, saya berikan pertanyaan 3 soal. 3 soal, kemudian saya beri pertanyaan, kemudian mereka jawab A, B, atau C saja. Setelah selesai saya lakukan evaluasi, ya kemudian baik, karena teori kita di dalam kelas sudah selesai, anak-anak Bapak minta keluar kelas untuk melakukan praktek. Jadi setelah sampai di luar, anak-anak saya suruh menyiapkan barisan. Kemudian setelah menyiapkan barisan, kemudian saya langsung latihan passing bawah. Bergantian, hanya beberapa orang saja. Sebagai contoh, setelah ada contoh 2 atau 3 orang untuk melakukan passing bawah, saya sampaikan kepada anak, kira-kira anak-anak Bapak sudah paham? Sudah Pak. Saya coba lagi untuk passing ke atas. Beberapa orang pula, 2 atau 3 orang, setelah mereka sudah mencoba, kemudian saya suruh anak-anak langsung praktek bermain di lapangan. Jadi saya bagi 2 kelompok, yang satu kelompok sebelah sini, satu kelompok sebelah sini. Saya suruh mereka bermain hanya beberapa saat saja. Setelah itu saya bunyikan lapri, langsung tanda permainan sudah selesai. Kemudian saya bariskan lagi, kemudian saya lakukan pendinginan sebagai penutup pembelajaran terakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ketua nih singkat padat, panjang lebar, jadi satu paket.
Ini dia. Nah, jadi dari cerita ketua tadi dapat saya tangkap bahwa aset-aset di sekolah ketua kuasai, kemudian kekuatan dari diri ketua juga di apa namanya, ditunjukkan dengan cara mensurvei dulu. Hari ini anak-anak diberi informasi bahwa kegiatan besok kita akan permainan ini. Nah, artinya sudah dikondisikan dan sarana dan prasarana pun cukup mendukung. Oke, terima kasih Ketua. Kemudian baru 2 orang yang berbagi praktik baik hari ini, refleksi aksi nyata membuat video. Ya, silakan siapa lagi yang ingin bercerita tentang kronologi membuat video aksi nyata yang sudah disusun. Oke, Kak Usman. Ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama karena nampaknya senior sudah tampil. Tentu bagaimanapun ketua ya, saya pun walaupun tidak mau kalah banyak. Nah, bebalas pan. Walaupun kalah. Kopi. Harus ada perlawanan. Begini Kak, pertama saya telah mengirimkan video ya walaupun tidak sempurna, tapi yang jelas sudah saya berusaha bagaimana maksimalnya menurut kemampuan saya. Itu pertama. Kemudian ada pun tadi ya kendala-kendalanya atau bagaimana, tentu banyak Kak ya. Pertama dari segi peralatan ya kan, kita cuma pakai HP. Kadang-kadang nanti terlalu dekat, nanti rekan saya mengambil videonya nanti memang tidak terbawa semua anak-anak kan. Jauh nanti sehingga kalau saya monitor suara pun kurang kedengar sayup kayaknya kalau saya tengok di video saya itu. Itu keluhan. Kemudian masalah apa yang saya hadapi, masa peralatan sekolah memang sekolah saya sangat minim sekali tentang peralatan, nggak ada. Kadang bola ya ada pun udah bocor, bola casting kadang nggak ada, sehingga saya beli sendiri. Apapun tripodnya pun saya pinjam sama kawan. Itulah keadaannya. Ya, yang jelas kita tampilkan usaha bagaimanapun gitu Kak. Kemudian ya masalah animo anak-anak kayaknya ya sesuai dengan kata Pak Rahmani sendiri ya tergantung pada kita. Kalau kita menginstruksikannya ya anak-anak itu sambutnya sangat baik ya kan, sehingga nanti nampak kegairahan anak-anak itu ya maklum lah, karena mungkin pertama kalinya di sekolah saya itu melakukan seperti itu. Ya sebelum-sebelumnya kan nggak ada, sehingga anak-anak itu nampaknya sungguh sangat baik sambutannya Kak. Itu nilai positifnya. Begitu kira-kira Kak. Saya singkat aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Usman, saya melihat video Kak Usman tuh 2 kali putar sama saya. Anak-anak tuh rapi berbaris ya Kak. Artinya instruksi yang Kakak sampaikan tuh langsung diperintahkan dia. Nah, kira-kira trik dari Kakak biar bisa seperti itu seperti apa Kak? Enggak ada trik, kita enggak ada apa Ketua. Cuman ya enggak ada trik khusus, enggak ada kita. Cuman mungkin ada hubungan emosional tuh mungkin berjalan antara anak gitu. Mungkin begitu ya. Iya. Atau mungkin dia segan karena Pak Guru ini senior nih, atau ini gitu kan, tidak muda lagi nih, seusia bapak mereka kan, ada rasa mungkin juga rasa iya. Kalau Kak Remayanis saya tengok itu komandonya memang jalan dia luar biasa. Kak Remayanis ini kalau untuk mendisiplinkan saya tengok di videonya memang anak-anak patuh gitu. Oke, baik. Kak Hadi Gusman sudah, Kak Armayani sudah, Kak Usman sudah. Kita tunggu dari kakak yang lainnya. Dipersilakan. Hari ini kita bercerita semua Kak ya, tentang refleksi video yang kita buat. Hari ini kita bercerita saja.
Siapa lagi yang mau merefleksikan aksi nyata yang sudah disusun? Disilakan. Silakan kakak-kakak. Yoga mana Yoga? Kak Yoga, monitor Kak Yoga. Kak Yoga Pratama. Kak Yoga tidak monitor. Siapa lagi ya? Saya lihat dulu di layar. Kak John, monitor Kak Joni Eka Putra. Kak John, tidak salah saya lihat sudah ini juga tentang bola basket tidak salah. Silakan Kak, berbagi praktik baik hari ini kita. Oke Kak, makasih Kak. Oke lanjut Kak. Baik Kak, berbagi praktek baik dengan kawan-kawan untuk video pembelajaran kemarin. Sebenarnya bukan video itu yang ingin saya upload Kak. Iya, Tapi iya. ada pembelajaran baru sebenarnya. Ada tentang lompat jauh dengan menggunakan. Tapi lantaran tak bisa diupload di Google Drive, tidak bisa dibagikan linknya, videonya besarnya 4 GB lebih. Mungkin jaringan kurang bagus juga untuk di Batang Peranap ini kan, saya tinggal di Batang Peranap. Jadi video lama juga yang saya upload juga. Kemarin udah siap juga, tapi lantaran mendesak waktunya saya bikin juga video itu. Baik, kalau untuk video yang saya upload tentang pembelajaran bola basket, Kak, ada mungkin seperti Kakak Adi yang disampaikan, mungkin waktunya agak terburu-buru gitu. Yang kedua, mungkin refleksinya mungkin sedikit saya ambil untuk kegiatan tuh. Tapi kalau anak menarik katanya, karena saya buat kan metodenya variasi pembelajaran. Saya bikin passing berbanjar, chest pass, bone pass. Pokoknya saya bikin menarik lah gitu. Tapi saya tanya gembira. Dan aset yang saya gunakan ya bola, terus lapangannya memang tak ada lapangan bola basket, tapi saya apakan lapangan bola poli. Itu aja aset yang saya gunakan. Karena lapangannya tak ada kan. Tapi kemarin yang saya mau ambil itu sebenarnya lompat jauh. Tapi lantaran menguploadnya lama, saya masukkan aja yang itu. Cukup itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Kak Joni, sebelum lanjut, kira-kira Kak Joni kan di SMP atau SMA? SMK ya Kak? SMP ya? SMP. Nah, di situ kan Iya. anak-anaknya sudah besar Kak ya. Dikatakanlah Iya. sudah tamat dari SD. Kelas berapa Kak? Kelas 8. Kelas 8. Karena kelas 7 itu Kak kelas 7 saya bikin bajunya belum datang. Datangnya baru gitu. bulan 12. Iya, iya. Jadi saya ambil kelas 8. Jadi kalau kelas 7 itu kan mengenal teknik-teknik dasar aja baru. Kalau kelas 8 sudah variasi, terus kalau kelas 9 itu kombinasi. Kalau kelas 9 ini kadang agak susah diajak kompromi. Dia maunya olahraganya mau kata dia aja lagi. Iya. Jadi saya ambillah ke. Iya. Ini di akhir pelajaran Kak John ada enggak testimoni siswa bagaimana nak belajar kita hari ini, kemudian ada Kak? Kalau tak salah saya Kak ada kemarin saya. Ya, ada saya tengok pelajaran? Kemarin. Betul. Ada gembira katanya. Oh, gembira itulah ya. Cuma ya, gembira katanya. Iya. Cuma rasanya kalau lembaran tadi di asesmen awal enggak ada. Iya. Oke. Karena rasanya gesa-gesa Kak gitu Kak. Iya, betul. Artinya gini Kak, Kak Arya Mayanes tadi bilang betul, kita ini diefisiensikan 30 menit bagaimana membuat sebuah perangkat ajar dan sebuah video. Dalam 30 menit itu kan rata-rata kan tidak tercapai ini. Karena kawan-kawan kan biasanya 1 JP, 2 JP, 35, 45 menit kan. Nah, jadi dengan kondisi 30 menit ini saja, anak-anak sudah merasa puas, senang. Apalagi nanti kalau sudah 3-4 JP kan itu. Nah, jadi saya lihat Kak John anak-anaknya bergeraknya
Anda ada dia bergerak itu yang tak memikirkan kalau dia terjatuh nanti. Saya lihat ada yang menangkap berlari sambil melompat itu. Ada kejadian saat itu Kak Jon nggak ada ya? Ada. Anak tuh Hah? Kak, kalau dia bikin video sekarang nih kan tengah-tengah asiknya bikin video UKIN, video Ya, ya, PKG kan ya, anak-anak ya. tuh senang sekarang nih Kak. Apalagi Pak bikin video lah kita Kak, Pak katanya. Makanya dia bikin video tapi tuh gara-gara uploadnya tuh agak lama. Kemarin saya mau upload tuh Ya, ya. sebenarnya lompat kalau jauh adalah sedikit saya mengenai asesmen awal, teknik-teknik dasarnya yang saya sampaikan gitu kan. Ya, Dari istilahnya kalau ada 4 teknik dasarnya awalan kan, ya, ya. tolakan, dan darat. Nah, jadi saya modifikasi dengan menggunakan ban dan kardus, tapi itulah kegagalan saya tuh mungkin gara-gara video bikin lagi banyak kan, mungkin Iya, iya, lama upload-nya Kak, itu tak jadi iya, saya upload yang itu. iya. Di YouTube Kak Jon, Nah, di YouTube sudah Kakak coba unggah di YouTube? belum Kak. Jadi gini Kak Jon, di YouTube itu ada yang durasi bisa dari 1 jam diunggah. Cuma nanti pengaturannya tuh kita ambil nanti yang mana ya, lupa saya. Memang dia Yang agak kecil lama ya? mengunggah. Ya, yang kecil. Kalau Kak Saya Jon memang bisa belum. unggah di YouTube, saya rasa tuh menarik itu. Oke Kak. Ya, Berarti bisa diperbaiki gitu Kak, bisa, yang bisa, itu? bisa. Artinya gini, Kakak mengirim awal itu kan due date-nya kan belum lewat tanggal nih. Kemudian Iya. Kakak timpa dengan video yang baru, maka due date Kakak tak lewat gitu. Tetap masih due date yang awal tadi. Atau di situ kan Kak ada kolom tambahan atau dibikin tambahan gitu? Enggak usah. Nggak Kakak usah? kerjakan tugas saja lagi. Kakak Oh gitu? copy link YouTube tuh, pastekan di situ, kirim lagi. Nanti yang lama itu dia akan hilang, masuk yang baru. Oke Kak, nanti malam Gitu. lah saya coba. Iya, saya penasaran video Kakak ini yang lompat jauh nih. Ya, serius ya. Karena anak-anak kelas 8 ini kan dia sudah menampakkan jati diri dia kan itu. Iya, Artinya tapi dengan saya guru. memang kawan yang cuma tripod aja yang kawan saya. Oh, tripod. Iya, saya tengok Kak John ini goyang-goyang ini. Berarti tripodnya pakai manusia, pakai orang. Iya, kalau itu tripodnya manusia Kak. Jadi saya lihat begitu anak melompat lempar bola ke atas, tripodnya kok ke atas ya tak nampak. Ini tripodnya macam mana nih, pakai remote? Rupanya ada orang yang megang ya. Iya, anak Kak saya suruh dia nggak pengen olahraga waktu pada saat itu. Oh, inilah Kak John ini. Anak yang tak pakai baju olahraga disuruh jadi tripod. Itu akibatnya itu. Oke. Luar biasa perjuangan Kak John. Salut saya ya. Oke, terima kasih Kak John. Oke Kak. Sudah berbagi praktik baik. Kemudian kita persilakan ke kakak yang lain. Silakan raise hand atau buka kamera. Langsung saja bercerita praktik baik pada hari ini. Dipersilakan. Kak Tommy, monitor Kak Tommy. Kak Tommy Abja Setiawan. Kak Ma'ruf. Mana Kak Ma'ruf? Monitor Kak. Oke, silakan Kak. Aduh, putus-putus ya dengan. Dengar Kak? Ya pas, mantap. Di sini tak dengar lah. Oke, silakan Kak. Iya, untuk yang video kemarin Kak, ini kan mungkin ada kesalahan teknis saya ini Kak. Jadi kemarin saya ngirimnya langsung dari folder kan. Itu tak terbuka Kak ya situ ya? Enggak mau Kak. Dia linknya Kak, linknya. Iya. Jadi kemarin waktu saya mau ngirim, cuman ini Kak, ada saya bikin untuk video pembelajaran tentang gerak lokomotor dan
gerak apa namanya manipulatif. Cuman Ya. itu kemarin memang belum terekam sama saya kan. Memang untuk kesulitannya tidak tercapai ke ini 30 menit tak tercapai Kak. Itu Ya, kita ya, 30 betul. menit itu aja cuman di lapangan aja tuh Kak. Ya, ya, ya. Oke. Mulai dari kita ambil pemanasan sama memberikan apa instruksi ke anak. Kemudian biasanya kalau untuk anak kelas 5 pun kemarin saya ngambilnya gerak lokomotor dan manipulatif untuk anak kelas 5 dengan permainan apa menyusun ini Kak yang kayak peta itu Kak ya. Apa Oh, iya, namanya? iya, iya, iya. Balok-balok apa itu ya? Apa namanya itu? Iya yang apa namanya Pak Gus? Puzzle, puzzle apa? Iya kayak puzzle gitu. Jadi nanti Ah, anak itu kita suruh dia melewati beberapa rintangan dengan beberapa ya, gerak. ya. Ada saya bikin kemarin Kak. Jadi cuman itu tuh salah satu untuk geraknya rata-rata anak itu tidak mau mengikuti dia. Yang penting anak-anak ini gini. Yang penting dia cepat sampai, cepat bisa menyusun lah gitu. Memindahkan Iya, iya, baloknya. Yang penting dia cuma menyusun gitu kan. iya, iya. Agak kesulitannya di sana sih sebenarnya. Dia sudah kita kasih sudah kita kasih panduan seperti ini geraknya nak. Nah, nanti kamu melewati kun ini gini, kamu melewati ini kamu lompat. Itu dia Iya, iya. tidak dibikinnya Kak. Memang dibikin tapi yang sekedar untuk apalagi untuk zigzag itu cuma sekedar melangkah-langkah aja dia kan. Iya, betul, betul, betul. Nah, tapi itu tadi videonya belum sempat terupload sama saya kan karena ya ada miskomunikasi lah saya mungkin dikit Kak. Iya, Salah pengertian. iya, iya, iya. Langsung saya langsung saya unduh dari file. Iya, iya. Karena memang dalam minggu ini lumayan sibuk untuk mengurus PGRI kemarin Kak. Iya, iya, betul. Yang untuk pertandingan kan termasuk kan kita kan ikut di pengurusan jadi memang lumayan banyak kegiatan lah untuk minggu ini Kak. Iya, iya, iya. Mm-mm. Tapi nanti kalau seandainya memang masih bisa mungkin saya akan coba timpakan lagi untuk videonya Kak. Oke, Kak Ma'ruf, enggak apa-apa, Kak. Mumpung due date-nya masih bisa, kan tanggal 4 nih Kakak sudah ngirim di tanggal 3 umumnya. Kemudian Kakak timpa di Ya. tanggal 5, maka Kakak masih terbaca data pengiriman awal datanya, cuman videonya Iya. video yang terbaru. Nah, jadi dia tidak lewat due date. Karena kita sudah hampir mau selesai nih, Kak. Nanti setelah ini nanti kita ada 3 atau 4 kali tatap maya lagi menyusun sebuah apa namanya aksi nyata kalau nggak salah aksi nyata praktik baik apa namanya dan nanti saya cek di LMS. Nah di situ nanti Oke. iya bisa diunggah di PMM nanti kalau sudah ACC apakah video modul ajar cerita praktik baik. Nah itu dia. Oke, terima Baik, kasih Kak Ma'ruf sudah berbagi praktik baik hari ini. Oke, kita persilakan kakak yang lain. Atau di antara kakak-kakak ini yang belum buat video, nah bisa dimusyawarahkan di sini kakak semuanya. Umpamanya saya belum buat video, Kak, masalah saya, kendala saya di sini, kita bahas saja, tidak masalah. Jadi nanti bisa memberi penguatan dan nanti bisa memberi apa namanya motivasi sehingga terbuat video. Nah, ini bagi yang belum, tidak apa-apa. Kita di sini saling bekerja sama aja, saling seri saran masukan. Oke, dipersilakan. Kak Adi sudah, Kak Ramayanis, Kak Usman, Kak Joni, Kak Ma'ruf, si Kak Tommy belum monitor, Kak Yoga belum, Kak Ma'ruf, Kak Febri Martunas. Nah, ini dia nih. Kak Febri monitor. Kak Febri, silakan Kak Febri. Apa kendala Kak Febri bisa dikasih tahu hari ini? Kak Febri atau Kak Khairul lah, Kak Khairul. Khairul Amani. Monitor roll. Ya lolok kalau jorol. Baik, monitor.
Oke, langsung roll cerituan video waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi pengalaman praktik baik pengambilan video kemarin. Di situ memang kita tidak bisa sendiri, dimana tetap memerlukan bantuan rekan-rekan guru yang lain, dimana untuk memegang tripod itu. Nah, kemudian lagi pas kita umpamanya ada pengambilan absen, tentu video itu tertuju kepada anak yang kita panggil. Itu yang pertama. Kemudian pengalaman juga sedikit Kak semuanya. Di dalam pengambilan video kemarin saya ada mempunyai anak satu yang memang pemalunya minta ampun. Mungkin Kakak Haryanto juga sudah melihat videonya. Ya, betul Kak. Yang anak perempuan ini kita bantu untuk bergerak pun susah dia untuk bergerak tuh. Dimana video kemarin kalau saya tentang gerak lokomotor, non lokomotor serta manipulatif. Pas geraknya non lokomotor itu tidak berpindah tempat, itu geraknya tuh disuruh dia ndak mau, kita bantu pun bergerak ndak mau dia. Malah kita pegang. Jadi di dalam bukan di waktu pengambilan video saja, waktu di jam-jam olahraga yang lain pun dia tetap gitu. Tapi kalau kita tinggal dia bermain bersama rekan-rekannya mau dia, tapi kalau kita tunggu di situ ndak mau. Nah, itulah ada anak satu yang pemalu dia itu. Kadang-kadang ndak kita berikan juga perlakuan yang apalah istimewa lah untuk dia kan, ndak pujuk, ndak apa, tapi tetap juga pemalu dia. Tapi kalau kita tinggal mau dia bermain bersama rekan-rekannya gitu. Oke. Nah, itu Kak semuanya. Sekian dari saya. Mungkin Kakak semua punya solusi menghadapi anak-anak yang seperti itu, bisa berbagi. Iya, betul. Oke, Kak Khairul nih ada permasalahan yang dihadapi anak pemalu. Jadi ada triknya mungkin. Silakan Kak, kita hari ini bebas diskusi saja. Silakan. Yang ada apa mungkin pendapat atau mau menyampaikan saran masukan tadi? Ya. Silakan Kak. Ketua nih banyak pengalamannya nih. Iya, panggil Rul. Ini ada kode kopi ini dong. Tuang Osman. Enggak jauh kok, enggak jauh, ada di sini. Oke, silakan Ketua. Lanjut. Sebenarnya lanjut. Siapa saja yang berbicara saya tetap monitor, walaupun saya di kode kopi tetap terfokus saya pada proses pembelajaran insya Allah. Oke, mantap. Jadi setuju. Kalau memang seperti itu ada trik-triknya. Memang di setiap sekolah itu ada anak-anak yang pemalu, ada anak-anak yang nakal, ada juga anak-anak yang overacting, semuanya ada. Jadi tergantung. Ini saya pergi dulu ke anak-anak yang nakal dulu. Jadi kalau anak-anak yang nakal ini, ya, yang pertama saya dekati mereka. Kadang-kadang saya sering memberikan hadiah, untuk jajan mereka. Tidak perlu banyak, 2.000, 3.000, kayak kadang-kadang 5.000, untuk mendekatkan diri mereka terhadap kita. Kalau memang kita sudah terbiasa kepada mereka, dengan dirinya rasa segannya dengan kita sudah ada. Saya sudah ada contoh di kelas 6 itu, karena nakal, tetap katakan dia nakal. Tetapi dengan cara saya mendekati anak-anak tersebut, alhamdulillah sekarang dia sudah baik. Kepala sekolah sekalipun dia sudah mengatakan alhamdulillah Pak Menis, jangan itu sudah baik sekarang, alhamdulillah. Sama trik kita dengan anak-anak yang nakal, anak-anak yang overacting, kemudian anak-anak yang pemalu. Ini kita adakan pendekatan secara khusus sehingga ada keberaniannya terhadap kita. Kadang-kadang kalau mereka tidak berani, misalnya kita berikan pertanyaan, ini kita berikan
tetapi karena takutnya kepada kita, anak-anak tersebut tidak berani menjawab. Maka dari itu kita lakukan pendekatan kepada dia. Mungkin ada teknik kita lah, selalu berkomunikasi, selalu menyuruh dia, atau selalu memperhatikan. Tetapi untuk memberikan motivasi ini tidak cukup satu kali, tidak cukup dua kali, berkali-kali sampailah anak itu berani dan mempunyai mental di saat kita memerintahkan dia untuk melakukan praktek di lapangan. Demikian pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada juga kemarin Ketua. Dia kan gini, video untuk pengambilan video kin kemarin lagi kan. Malahan sebelum mengambil video tuh dapat pancing juga. Nah, kalau videonya nanti bagus, Bapak kasih hadiah. Nah, itu. Setelah pengambilan video, tengok hasilnya lumayan juga. Tentu kita tepati janji, walaupun tidak besar, tapi untuk jajan. Itu pun tidak mau dia nerima. Yang lain tuh mau. Saya suruh kawan-kawan yang ngasih kasihkan. Tetap juga tidak mau dia. Itulah pengalamannya. Itu berarti diri mereka itu belum dekat, tandanya belum dekat dengan kita. Iya. Itu tandanya belum dekat. Kita ini kan guru. Guru itu ya jangan cukup satu strategi saja yang kita pakai. Ada strategi baik kita sampaikan. Ada strategi keras kita sampaikan. Sampai-sampai nanti seandainya kalian setiap kegiatan yang Bapak lakukan, tetapi kalian tidak mau melakukannya, ingat, dengan nilai kalian yang KKM-nya di bawah standar, Bapak jamin kalian tidak lulus. Bisa saja kita berikan seperti itu. Ada mob terhadap anak-anak itu, kalau dia tidak melakukan praktek, bisa-bisa jadi dia tidak naik kelas atau tidak lulus. Tergantunglah bermacam-macam cara. Nggak bisa strategi ini, tak bisa strategi ini. Pokoknya pikirkan terus untuk strategi agar anak ini berani. Pokoknya jangan pernah berhenti. Kalaupun hari ini kelas 4 dia belum berani, boleh jadi nanti di kelas 5 dia akan berani. Kalau di kelas 5 dia belum berani, boleh jadi nanti di kelas 6 dia akan berani. Pokoknya tingkat dasar ini kita tetap mencoba. Paling tidak nanti kata LTA, dia sudah ada rasa ingin tampil ke depan. Kalaupun kita tidak sukses di SD, mungkin di tingkat SLTP nanti bisa guru SLTP mengolahnya. Setidaknya dia sudah mempunyai dasar dan kita sudah menyampaikan dasar kepada mereka. Terima kasih. Oke, luar biasa. Panjang lebar dari ketua tadi. Nah, yang disampaikan ketua tadi ada catatan bagi saya bahwa untuk menghadapi anak-anak yang pemalu itu, saya lihat tadi bangun rasa percaya diri. Nah, ini dia. Nah, kemudian dorong anak untuk berinteraksi. Nah, itu catatan tadi, Rul. Kemudian berikan tanggung jawab, komunikasi yang baik. Itu dari Kak Armayanis tadi saya tangkap. Kemudian juga jaga ucapan dan perilaku. Nah, artinya kembali lagi kepada kita guru, karena nanti tentu dia melihat kita, Rul. Kalau Pak Guru itu jago image lah, kan itu. Iya. Nah, kemudian jadi contoh yang baik. Nah, itu yang bisa Ambo tengok tadi. Mungkin ada kakak yang lain yang mau memberikan pendapatnya terhadap Pak Khairul ini masalah anak pemalu tadi. Ada lagi yang lain, kakak? Atau ada yang lain lagi, Rul? Kok lah panjang lebar tadi disampaikan Ketua Umum 1 tadi? Atau perlu juga awak pasang tampang sangar awak ke anak-anak. Itu Kak Armayanis. Bagaimana, Kak? Penting. Kalau penting, saya ya? sistem komando saya ada juga. Saya sistem komando udah saya sudah sampaikan. Kalau kalian baik, Bapak akan lebih baik. Tetapi kalau kalian tidak baik, Bapak tidak akan lebih baik. Kalian pilih mana? Pilih Bapak baik atau tidak baik? Itu kita sampaikan juga kepada mereka. Jadi ada gaya, itu kan gaya-gaya kita cuman. Gaya kita mengomentar. Betul. Ya, paham. Iya. Oke. Makasih Pak Ketua.
atas penjelasannya. Tapi Pak fasilitator Hairul Iya Amani Kak, tidak sangar, tampangnya tidak sangar. itu makanya macam mana pun ini sangirnya udah kan percaya orang lo. Wajah-wajah Nah, lembut, wajah artis. wajah Hello Kitty mana enggak ada sanggar. Awak tuh kan takut juga, Beko jangan sampai anak tuh takut ke awak. Kan itu kan awak Iya, iya wanti-wanti. betul. Karena ini tuh buktinya Marul. Terbukti dia pernah membuat lah melakukan itu. Iya. Kalau saya Tapi ada juga baiknya kan itu. Iya. saya sampai kadang-kadang saya di dalam kelas mulai dari kelas 3 sampai ke kelas 6 saya buat survei. Artinya sampai saya sampaikan kepada anak-anak, sekarang kalian buat di kertas kalian masing-masing, tak usah buat nama. Tidak usah buat nama, kalian buat tentang Bapak. Terserah, mau buat baik silakan, mau buat buruk silakan, mau bilang semangat silakan. Pokoknya terserah penilaian kalian dengan Bapak. Mulai dari kelas 3 sampai kelas 6, alhamdulillah tak ada anak-anak yang mengatakan saya jahat. Anak Bapak Armayanis baik, disiplin, rajin bekerja, sering menjaga. Satu pun tak ada anak-anak yang mengatakan saya jahat. Tapi penampilan saya tetap keras, sangar penampilan saja kan gitu. Luar biasa Marul. Iya. Pasti pang tugu lebih banyak ilmu lu. Bilo. Ang bilo Jadi sih. jadi ketua kata Ya. Anies Baswedan, Ah. IT ya kira-kira yang tidak bisa guru yang tidak bisa menggantikan IT. Iya, Pada betul. pertanyaan. Jadi kata si Anies Baswedan, guru yang tidak akan bisa tergantikan IT, guru yang mempunyai inovasi, kreatif, ada kemajuan, ada perubahan. Jadi sehingga IT menghilangkan kekreatifan guru tersebut. Tetapi kalau gurunya guru vakum, itu ke itu saja. Sementara perkembangan IT berubah. Yang ya. Oke, luar biasa Kak Khairul. Oke, baik, terima kasih Kak Khairul sudah berbagi dan ada permasalahan diutarakan di tatap maya ini sudah kita dengar. Beberapa dari teman kita memberi saran dan masukan. Mudah-mudahan ini juga bisa kita lakukan di kelas yang kita ajar. Mudah-mudahan secara perlahan kita komunikasi yang efektif. Kemudian yang disampaikan ketua tadi ada catatan bagi saya bahwa untuk menghadapi anak-anak yang pemalu itu, saya lihat tadi bangun rasa percaya diri. Nah, ini dia. Nah, kemudian dorong anak untuk berinteraksi. Nah, itu catatan tadi, Rul. Kemudian berikan tanggung jawab, komunikasi yang baik. Itu dari Kak Armayanis tadi saya tangkap. Kemudian juga jaga ucapan dan perilaku. Nah, artinya kembali lagi kepada kita guru, karena nanti tentu dia melihat kita, Rul. Kalau Pak Guru itu jaga image lah, kan itu. Iya. Nah, kemudian jadi contoh yang baik. Nah, itu yang bisa Ambo tengok tadi. Mungkin ada kakak yang lain yang mau memberikan pendapatnya terhadap Pak Khairul ini masalah anak pemalu tadi. Ada lagi yang lain kakak? Atau ada yang lain lagi, Rul? Kok lah panjang lebar tadi disampaikan Ketua Umum 1 tadi? Atau perlu juga awak pasang tampang sangar awak ke anak-anak. Itu Kak Armayanis. Penting, bagaimana Kak? Penting. Kalau penting, saya ya? sistem komando saya ada juga. Saya sistem Iya. komando saya sudah sampaikan. Kalau kalian baik, Bapak akan lebih baik. Tetapi kalau kalian tidak baik, Bapak tidak akan lebih baik. Kalian pilih mana? Pilih Bapak baik atau tidak baik? Itu kita sampaikan juga kepada mereka. Jadi ada gaya, itu kan gaya-gaya kita cuman. Gaya kita betul. Ya, paham. Iya. Oke. Makasih Pak Ketua atas penjelasannya. Tapi Pak fasilitator Hairul Amani tidak sangar,
tampangnya sanger. Itu makonyo macam mana pun ini sangirnya udah kan percaya orang lo. Wajah-wajah lembut, artis. Wajah Hello Kitty mana enggak ada sangir. Awak tuh kan takut juga, Beko jangan sampai anak tuh takut ke awak. Kan itu kan awak wanti-wanti. Iya, betul. Karena itu buktinya Marul. Terbukti dia pernah melakukan itu. Iya. Kalau saya Tapi ada juga baiknya kan itu. Iya. saya sampai kadang-kadang saya di dalam kelas mulai dari kelas 3 sampai ke kelas 6 saya buat survei. Artinya sampai saya sampaikan kepada anak-anak, sekarang kalian buat di kertas kalian masing-masing, tak usah buat nama. Tidak usah buat nama, kalian buat tentang Bapak. Terserah, mau buat baik silakan, mau buat buruk silakan, mau bilang semangat silakan. Pokoknya terserah penilaian kalian dengan Bapak. Mulai dari kelas 3 sampai kelas 6, alhamdulillah tak ada anak-anak yang mengatakan saya jahat. Anak Bapak Armayanis baik, disiplin, rajin bekerja, sering menjaga. Satu pun tak ada anak-anak yang mengatakan saya jahat. Tapi penampilan saya tetap keras, sangar penampilan saja kan gitu. Luar biasa Marul. Iya. Pasti bang tuh gua lebih banyak yang guru. Bilo. Jadi ketua kata Anies Baswedan, Anies Baswedan. IT ya kira-kira yang tidak bisa guru yang tidak bisa menggantikan IT. Ya, pada pertanyaan. Jadi kata si Anies Baswedan, guru yang tidak akan bisa tergantikan IT, guru yang mempunyai inovasi, kreatif, ada kemajuan, ada perubahan. Jadi sehingga IT menghilangkan kekreatifan guru tersebut. Tetapi kalau gurunya guru vakum, itu ke itu saja. Sementara perkembangan IT berubah. Yang ya. Oke, luar biasa Kak Khairul. Oke, baik, terima kasih Kak Khairul sudah berbagi dan ada permasalahan diutarakan di tatap maya ini sudah kita dengar. Beberapa dari teman kita memberi saran dan masukan. Mudah-mudahan ini juga bisa kita lakukan di kelas yang kita ajar. Mudah-mudahan secara perlahan kita komunikasi yang efektif, kemudian menjadi contoh yang baik, kemudian juga kita kata Kak Armayanis tadi dorong mereka untuk berinteraksi. Nah, bangun rasa percaya diri. Walaupun ada wajah-wajah sangir, tapi itu adalah sangir untuk kebaikan. Nah, ini dia. Terima kasih. Oke, baik kita lanjut. Siapa lagi yang belum ya? Kak Yoga, kok di mana kini Rul? Kak muncul Rul. Manonya, saya panggilnya lu. Lah panggilnya tadi ya. Yoga Pratama. Silakan Kak Yoga. Armayanis itu apa tuh? Present. Oh iya. Oh, lah sudah turunnya lupa matiin enggak? Ketua. Oh ya, siap hadir. Ambo lah mau pakai baju gua ha. Ande itu iyo. Kalau kok semano? Ai, badok, kek rupo. La ilaha illallah. Memang yo inginlah buat ke Simpang Tugu, tapi apa pula jauh. Kak Rianto udah sampai baju. Alhamdulillah lah dari apa Bang Ijo Tang. Lah. Wah, alhamdulillah. Lah pas mah ukurannya mantap. Ayo lo mak pakai sodap. Lah Irul, berarti kalau ingin nak membuat awak dihubungi aja lah Syapuro. Ukurannya pas Rul. Ya. Ukurannya pas. Ya. Dan bakal kainnya pun sesuai ya. Lomak di badan.
Oke, kita tunggu kakak yang lain yang mau bercerita. Setuju kalau nak beli baju baru, Ambo pun setuju lah. Lama baju. Iya. Iya, Ambo ikut besok kalau memang ada. Tinggal calling Kak Hadi lagi. Iya, betul, betul. Kak Tommy, Abja Setiawan. Tak salah Kak Tommy ini lah ngirim video juga, tak salah kok. Tapi Ambo belum sempat buka atau apa gak ya? Monitor Kak Tommy. Kak Tommy, Abja Setiawan, monitor Kak. Si Kardo mana, Rol? Ya bang? Kardo. Kardo tadi adanya. Tadi ada Monitor dong. Kak Kardo, silakan monitor Kak. Oh, enggak ada, terpental mungkin kok. Saya tengok dulu di ini. Oh iya, terpental kok, Rol. Enggak ada, Rol. Di meeting kita enggak ada, terpental gitu. Oke, 2 orang lagi kakak, kita berbagi praktik baik, cerita baiknya. Kak Tommy sama Kak Yoga, silakan Kak. Atau ada yang mau disampaikan, Rol? Ada penambahan, Rol? Kalau Atau dalam ada informasi? kalau Ya? dalam pengambilan itu enggak ada lah. Enggak ada Tapi ya? kadang-kadang Hah? ada juga sebagian anak tuh yang mental sebagian. Malahan Itu iya, Rol. lah masuk puber mungkin kan. Iya. Itu perlu juga ya pengalaman namanya kan. Iya, Perlu juga betul. awak jago jarak gimana. Iya. Ang di SD apa di SMP, Rol? Di SD, alhamdulillah di SD. Oh, berarti yang kelas 6 ya? Yang ambil video petang kelas sampai, tapi yang anak kelas 6 kau memang Nah, lah betul mulai Sambo. apa dah. Kelas 6 dah. Yo, Heeh. lu jo jago-jago kan. Iya, betul. Kelas 6 itu ini sudah ada yang mulai apa namanya? Puberitas dulu. Puber. Nah, artinya kadangnya apa namanya? Mengetes-ngetes guru, apalagi dengan guru jantan enggak cari-cari perhatian. Nah, kita harus membaca situasi kondisi unit itu juga. Iya. Heeh. Ya pasti awak guru olahraga itu kan sensitif. Apalagi prakteknya begitu kan. Iya. Senam lantai. Kalau senam lantai dalam kuliah tu awak lah biasanya ikut pun dipegang oleh dosennya untuk membantu gerakan. Iya, Tapi awak betul. enggak umum model tu. Iya, awak tentu di apa ada etika aja nak jago kan itu. Iya. Awak takut kok lain penerimaan. Iya Rol, betul karena ini nanti sempat nampak sama orang yang ketiga kemudian dijadikan digoreng-goreng dengan hal yang lain. Nah, kok awak juga yang itu kan. Nah, jadi betul kata Ceang tadi Rol, perlu kita menjago-jago diri lah. Artinya yang jelas anak itu kita kasih apa namanya? Kasih warning, peringatan bahwa mereka itu sudah usia di kelas 6 ini sudah mulai berakal, mulai balik kan gitu. Artinya sudah puberitas ini segala macamnya. Nah, kita harus tahu juga dan anak-anak tuh di masa-masa usia 7 sampai 13 tahun itu kalau anak laki-laki mungkin 9-15 tahun dah, kalau yang perempuan 13.
Dia tuh lah memiliki perasaan. Nah, itu Mas Errol. Iya. Dengan lawan jenis pun dia mungkin ini sudah mulai mulai mengajak kawan lain bercerita. Nah, di situ mungkin membanding-bandingkan tinggi badan, kemudian warna kulit. Mulai dari itu biasa tuh, pertumbuhan Lah tentu hormonnya kan. lah tentu kebudak yang glowing tuh lah lah Nah, tinggi ya. itu kan bodak glowing itu yang dia pakai dia. Itu makanya ya artinya ya kita kan sedikit banyaknya bisa melihat kalau dia sudah ada berjerawat sedikit, berarti kan dia sudah mulai puber gitu kan. Nah, artinya kita kerjasama dengan guru kelas, Rul. Iya. Tolong diingatkan Pak, apalagi dia anak perempuan kan, gurunya pun perempuan. Nah, kalau awak yang menjelaskan tak yakin mereka nanti itu, karena awak laki-laki. Tapi kalau ibu guru kelasnya mungkin yang mengingatkan sedikit banyaknya paham lah ya. Tapi guru-guru yang lain pun lah mengingatkan juga. Kalau apa nampak perubahannya tuh. Perubahan itulah mulai itu ya, dewasa, pendewasaan nampak ya. Takutnya besok lah SMP-nya gimana ya. Iya. Perlu aja lah guru-guru tuh menasihatinya. Betul. Artinya kita masukkan nilai-nilai Islam lah, Rol. Itu baru masuk itu. Ya, Kak Ramayanis tadi itu kok seandainya tidak berjilbab berdosa. Pakailah jilbab. Kan itu. Sebenarnya fasilitas dapat ada secara. Iya Kak, lanjut Kak. Ya, yang pertama ya kita ini kan guru olahraga, sebagai guru olahraga tetaplah sebagai benteng di sekolah itu. Jadi setidak-tidaknya kita guru olahraga ini adalah sebagai guru pembentukan karakter. Jadi mau kita ini harus banyak berbicara tentang religi, tentang perkara agama. Kita harus arahkan anak-anak ke sana. Kemudian kita berikan pengertian kepada anak-anak. Di saat kalian menempuh pendidikan, jangan coba-coba kalian untuk mengenal laki-laki. Laki-laki jangan kenal laki-laki. Laki-laki jangan kenal perempuan, perempuan jangan kenal laki-laki. Bukan berarti tidak boleh berkenalan, boleh. Kalaulah nanti kalian sukses, pendidikan kalian bagus, baik itu laki-laki maupun perempuan, banyak orang yang mau. Tetapi kalau sekolah kalian tidak tercapai, orang kakak orang buruk pun tidak mau sama kalian. Itu sering kita berikan pandangan kepada mereka. Jadi nanti ada gerak-gerik nanti dari anak itu memang ada beberapa orang yang pada gerak-geriknya memang agak mental. Tetapi inilah yang harus kita dekati, kita berikan pengertian. Yang jelas saya terus terang aja Pak Pak Fasilitator, kalau di dalam kelas itu di saat memberikan pembukaan pembelajaran itu, saya banyak ke arah religi banyak ke arah religi ini. Jadi saya tentang memberikan pengertian tentang agama ini saya sangat banyak di sana. Sehingga sampai anak murid saya mengatakan, kok Bapak tidak jadi guru agama saja Pak? Sementara yang Bapak sampaikan agama apa sampai begitu anak-anak saya mengatakan. Jadi kita sangat banyak memberikan pengertian. Kalau untuk mendapatkan pengertian ini kita tidak cukup nih kita berdiskusi di di sini di dunia maya ini. Ini maunya sambil duduk minum kopi, minta pendapat. Oke, Darul. Bila ngopi ke sama-sama lah. Ya, kalau sama-sama tidak bisa juga, Rul. Kalau sama-sama nanti kita nanti pembicaraan kita lain. Tetapi kalau kita berdua itu akan terfokus nanti apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, kita akan berdiskusi. Banyaklah berbicara dengan orang-orang yang senior. Banyaklah berbicara dengan orang yang sudah terdahulu mendapatkan pengetahuan daripada kita. Sementara saya ini juga demikian. Kita ini kan dari ada tingkat nih, ada tingkatan. Mungkin rekan-rekan mungkin mengatakan saya lebih banyak bahan. Sebelum ini saya lebih banyak berkomunikasi dengan senior saya. Sehingga di saat senior saya memberikan arahan-arahan, saya mendengar, monitor. Setelah mereka memberikan arahan, itulah yang saya terapkan kepada anak-anak didik saya sekarang. Yang paling sangat penting,
yang nomor satu penting, ikhlas dalam memberikan pendidikan. Karena kalau ikhlas, ada tidak ada kepala sekolah di sekolah, kita tetap akan menjadi penanggung jawab. Tetapi kalau ikhlasnya tidak ada, kalau ada kepala sekolah kita baik, kalau tidak ada kepala sekolah kita tidak baik. Ini ikhlasnya yang pertama sekali dulu. Terima kasih, itu gambaran sejenak. Oke, terima kasih Kak Armayanis, luar biasa. Jirul. Oke. Kardo, ini Kardo lah masuk. Kardo, monitor do. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, do, berbagi praktik baik tentang video yang Kardo buat kemarin, do. Apa kendala yang mau disampaikan atau saran masukan kawan-kawan yang lain nanti kita terima. Silakan, do. Jadi masalah yang video itu Kak, kan Kardo kan uploadnya video lama yang kemarin kita bahas. Ya. Nah, jadi mungkin sama pembahasannya kalau di video Kardo itu yang kurangnya mungkin yang pertama kan di segi mic. Mic, ya. Mic, pembicaraan saat apa namanya itu Kak? Mengasih arahan kepada anak-anak. Ya, ya. Itu permasalahan yang pertama. Yang kedua mungkin permasalahannya tentang pengambilan gambar. Jadi ada sebagian gambarnya di saat anak-anak sedang pemanasan, sedang berlari, mungkin banyak anak-anak yang tidak shoot. Jadi itu Kak. Setelah itu mungkin masalah serana di video tersebut kan Kardo aspeknya kan anak-anak, jadi tidak memakai entah mungkin itu tidak kun atau alat-alat lainnya Kak. Oke. Setelah itu mungkin sama kayak Bang Agus tadi, masalah waktu mungkin sedikit kurang di video ini mungkin. Ya. Jadi kata Bang Agus tadi mungkin lebih bagusnya video itu berdurasi agak lama. Jadi kita tidak terlalu buru-buru Kak. Jadi mungkin itu Kak dari Kardo cuma Kak. Oke do, baik do, terima kasih do. Artinya bahwa Kardo menggunakan sarana dan prasarana berarti seperti anak-anak itu sendiri, tidak menggunakan betul, Kak. menggunakan kun. Nah, itu adalah sebuah efektivitas atau ide-ide yang Kardo paparkan sendiri kan gitu. Artinya Kak. Dari segi keamanan mungkin kalau anak-anak berlari kemudian ada nakal diarahkan kakinya ke depan mungkin bisa saja Kak. Jatuh segala macam. Nah, itu Kardo perlu mengingatkan. Kak. Oke, baik. Terima kasih Kardo. Oke, baik semuanya. Kita tinggal 10 menit lagi. Jadi kita kembali ke slide. Bentar, saya masuk ke slide dulu. Kak, siapa tadi ada izin nih? Kak, siapa tadi nih? Kak Radi. Silakan Kak Radi, tadi ada yang mau disampaikan di depan. Oke, bentar Kak, saya berbagi dulu. Nah, kita sudah masuk di tahapan rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK. Nah, di sini kita sudah berbagi cerita dari segi watt, sowat, dan nawat. Dan di sini sudah kita paparkan cerita dari 3 kriteria ini sudah kita sampaikan. Nah, di sini di slide yang terakhir ini ada penutup untuk kegiatan kita kali ini. Hari ini kita adalah refleksi aksi nyata.
Kemudian di tatap maya berikutnya nanti kita akan membahas tentang KBS, kelompok belajar sekolah, atau bahasa sekarangnya itu kombel. Nah, jadi dari sekarang kakak-kakak semuanya bisa bertanya ke kelompok belajar di sekolah kita atau di sekolah kita, sudahkah kombel di sekolah kita berdiri atau sedang diupayakan untuk didirikan. Nah, nanti silakan dimusyawarakan karena kombel ini nanti ada sebuah tugas yang akan kakak penuhi di kombel ini, membuat sebuah rancangan, membuat sebuah slide yang berisikan 11 slide. Nah, di situ ada nanti program kombel yang akan kakak-kakak sampaikan, dan tugasnya nanti bisa berupa foto. Nah, ini di kombel nanti. Nah, kemudian di dalam kombel itu juga nanti ada praktik aksi nyatanya juga. Nah, ini itu tidak salah di tanggal berapa ya? Tanggal 9 nanti di bulan ini kita tatap mayanya. Dan kemudian slide yang berikutnya ini ada pantun kakak. Nah, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Nah, ini dia. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Slide yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Nah, terima kasih saya kepada kakak-kakak semuanya yang sudah berbagi praktik baik hari ini. Alhamdulillah saya lihat tadi ada kawan-kawan yang bercerita praktik baik, kemudian ada permasalahan dan kita diskusikan di sini. Artinya di sini kita berbagi, tidak saja berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Kebetulan di kelas kita ini ada 2 orang yang senior yang bisa kita jadikan sebagai contoh untuk minta saran dan pendapat. Alhamdulillah dua-duanya kompak. Nah, Kak Armayanis tadi mulai awal Kak Usman tak mau dia ketinggalan. Berbalas pantun mereka. Jadi dengan semangat yang 2 senior ini saya jadi senang lihatnya. Artinya kawan-kawan yang sudah senior aja seperti ini semangatnya, masa kita yang muda-muda kendor kan itu. Artinya kita terinspirasi, termotivasi dari beliau-beliau ini. Mudah-mudahan beliau-beliau ini panjang umur, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sehingga kita yang junior ini selalu minta pendapat, Irul. Oke. Iya. Amin. Iya. Saya kalau memang saya waktu tatap muka gitu juga dengan Kak Ramayani saya sering ngomong. Ada beberapa perkataan dia yang saya tangkap itu, dan kebetulan saya buat di sekolah. Sudah mulai saya coba Kak Ramayani. Sebelum masuk jalan di tempat. Gunanya apa? Untuk gerak jalan tahun depan. Nah saya sampaikan. Alhamdulillah berjalan Kak. Untuk memudahkan kita nanti. Betul. Banyak Iya, Kak, pengalaman yang bisa diambil dari senior. Iya betul, Rol. Nah, sebelum masuk anak-anak disuruh berselawat. Lah kita coba, Rol. Allahumma sholli ala sayyidina. 2 kali jadilah. Suruh dia masuk. Artinya apa? Kita minta kepada Tuhan kan itu. Betul kata Kak Rasid, nilai-nilai Islam itu yang kita lupa. Itu tolong ngira, Rol. Iya. Ya, karena pensiun bapak-bapak berdua kok kita oleh tinggal, Rol. Yang lanjutan. Iya serius. Iya. Oke, baik kakak semuanya. Terima kasih hari ini sudah bergabung bersama saya. Kita hari ini sesi terakhir foto bersama. Bentar saya hentikan dulu berbagi. Kardo di screenshot dong. Untuk laporan ke BGP dong. Oke Kak. Baru Oke. baju. Baju baru, nampakkan baju baru. Ada baju baru. Nggak bisa sesama gitu. Gue lay, Adi.
Kak Adi Oke, besok oke. apa? Nah, Besok satu. untuk cari model lain. Cari model lain. Mana? Apa dong? Silakan. Oke, 1, 2, 3. Lah, satu, dua, tiga. Oke. Yo. Baik. Terus, nah,